Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Coffee Break Kamtipmas bersama Kapolda Metro Jaya. Ya. Dan saat ini kami akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Gerald Mario, SPKJ, Direktur Medik dan juga Keperawatan RSKO Jakarta. Dok, ini kira-kira apa yang membuat seorang akhirnya bisa menjadi kecanduan? Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang kata kecanduan, pada pengguna narkoba itu ada dua peristiwa yang membuat orang itu make dan akhirnya tidak bisa berhenti. Pertama adalah kecanduan psikologis. Berkaca dari kasus Bang Semi tadi, Bang Semi itu orang yang tertutup ya Bang Semi ya, tertutup, agak depres barangkali tadi pengakuannya. Nah pada waktu dia memakai narkoba jenis amfetamin, memakai sabu tadi, dia merasa lebih plong, lebih bahagia, lebih gampang curhat, gampang ngomong. Nah itu keuntungan positif yang dia dapat. Yang kalau dia tidak pakai dia akan merasa berbeda, merasa aneh, sehingga keuntungan positif dari pemakaian narkoba itu yang dicari, itu yang selalu yang dilakukan. Kecanduan yang kedua adalah kecanduan biologis. Saya kasih contoh misalnya pada orang yang memakai heroin, putau. Orang pakai putau awalnya mungkin yang dia cari adalah rasa nyaman, enak, fly, terbang kayak kupu-kupu. Tetapi pada pemakaian sebulan kemudian dia pakai putau heroin itu bukan untuk mendapatkan efek yang saya sebutkan di bagian awal, tapi yang dia pakai untuk mengobati, karena dia mengalami withdrawal, gejala putus asa yang mereka sebut sebagai sakau. Jadi pada pemakaian heroin sesudah sebulan kemudian bukan untuk mencari efek kesenangannya, tapi untuk mengobati gejala putus asa. Jadi pada orang yang mengalami kecanduan terjadi kedua hal tadi, kecanduan baik psikologis maupun kecanduan secara biologis. Baik, tadi kan dampak awalnya ini bisa terbang, fly kayak kupu-kupu tadi ya. Nah kira-kira nih narkoba ini apakah memang juga berdampak pada fungsi otak dan juga kejiwaan, Dok? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara narkotika dan obat-obat berbahaya yang lain, semua itu bekerja di otak. Apa yang Bang Semi sampaikan di bagian awal tadi itu hanya sebagian dari efek zat, merasa lebih energik, merasa lebih bahagia, merasa lebih gampang ngomong, itu hanya efek zat yang kecil. Padahal kalau zat itu bekerja di otak, dia akan merusak hampir seluruh jaringan otak. Baik neurotransmitter, zat-zat yang ada di dalam otak, sel-sel otak itu akan mengalami perubahan. Dan ketiga, jaringan-jaringan otak yang lebih besar, misalnya pusat memori, akan terganggu. Sehingga orang yang mengalami kecanduan, dia tidak lagi memikirkan dampak hukumnya, Pak. Sudah dimasukin penjara sekali, dua kali, tetap pakai. Karena kemampuan analisa dan memorinya sudah mengalami gangguan. Sehingga setiap tindakannya tidak lagi diperhitungkan secara matang. Lalu bagaimana caranya menormalkan kembali pengguna yang kemudian direhabilitasi? Jadi memang orang yang mengalami kecanduan narkotika mengalami bermacam-macam problem. Problem mungkin tadi Bang Semi bilang psikologis, ada masalah hukum, ada masalah hubungan dengan keluarga, masalah fisiknya juga mengalami gangguan. Nah tentu nomor satu, orang yang mau berhenti harus stop. Walaupun stop, apakah dia bisa kambuh? Bisa ya Bang Semi ya? Karena yang tadi perubahan di dalam otak itu akan menimbulkan sebuah kondisi yang kita sebut craving, kerinduan. Bahasa jalanannya, bahasa para pemakainya sugesti. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah kondisi yang terjadi di dalam otak yang merecall memori-memori yang menyenangkan tadi. Wah enak loh kalau lagi pakai sabu, lagi dugem tuh bisa jingkrak-jingkrak, bisa nyanyi lepas. Nah kondisi-kondisi itu yang kemudian menimbulkan memori untuk wah enak pakai. Dulu zaman orang pakai putau, kalau ngelihat jarum suntik aja bisa menggigil. Kalau lewat depan tempat dia nyuntik itu bisa menggigil karena merecall memori-memori yang pernah dialami pada waktu dia memakai heroin zaman dulu. Nah, kerinduan tadi atau kita sebut craving itu kemudian mendorong orang untuk berpikir untuk make. Namun tadi seperti kata Bang Semi, katakan kalau ada support system yang membackup dia, melindungi dia, dia tidak akan keluar. Tetapi kalau dia support sistemnya, misalnya maaf kata kalau dia tinggal sendiri, begitu dia ada craving nggak ada lagi yang melarang, langsung aja dia nyari, ya kan?
Nah, tapi kalau ada keluarga yang mengingatkan, seperti kata Bang Semi, ke mall aja ditemenin ya, dijagain. Nah, apalagi kalau ditunjang dengan alat komunikasi, begitu ada HP, begitu craving langsung bisa telepon bandar, telepon teman, ada barang nggak? Tapi kalau dia nggak punya komunikasi barangkali itu akan menghambat dia. Jadi nomor satu tidak pakai, kemudian kedua memperbaiki kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana dia menjalin hubungan pertemanan. Tentu harus diupayakan teman-teman tadi bukan teman-teman pengguna, bukan teman-teman bandar, bukan teman-teman yang memprovokasi untuk dia pakai. Kemudian ketiga barangkali juga harus punya semacam kontak person yang bisa diandalkan. Tadi saya mengutip kata Bang Semi, punya konselor atau mungkin orang tua atau mungkin Pak Polisi atau mungkin teman-teman dari BNN, sehingga begitu dia ada craving dia bisa punya tempat curhat. Bang, saya ini kok kayaknya deg-degan nih, kayaknya saya ini lagi suges lagi. Nah, begitu dia punya teman kontak dan kemudian bisa memberikan solusi, sudah jauhi aja, pulang tidur ya, atau sana berenang, atau keluar aja dari kota itu ya. Itu bisa menjadi penolong. Nah, jadi barangkali langkah-langkah tadi bisa membantu bagi teman-teman yang kecanduan dan ingin berhenti dari penggunaan narkoba. Baik, jadi sekali lagi support system sangat dibutuhkan, Sangat gitu dibutuhkan. ya. Nah ini Dok, kira-kira jaringan otak banyak yang rusak. Seberapa banyak sih kira-kira? Kita punya narkotika yang ada di Indonesia yang sudah diidentifikasi oleh Kementerian Kesehatan udah lebih dari 400. Di luar itu, kalau kita lihat dari data-data UNODC, ada lebih dari 700 zat baru yang dipergunakan sebagai narkotika dan obat berbahaya di luar negeri. Jadi ada lebih dari 1000 jenis zat yang beredar di dunia ini. Semua punya kemampuan merusak otak yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang terjadi di Kendari, Pak ya, di mana anak-anak mungkin makainya belum lama, tapi kelihatan dari tampilan mereka mengalami gangguan itu sangat berat. Nah, jadi pemakaian karisoprodol yang di Kendari sana sangat berat. Kalau orang mungkin hanya memakai alkohol, etanol barangkali tidak seberapa berat, atau memakai benzodiazepin tidak seberapa berat. Tapi kalau dia sudah mulai beranjak kepada ganja, apalagi ganja sintetik, kemudian amfetamin, kokain, pasti kerusakan otaknya akan lebih berat. Oke, saya ke Mbak Cassandra. Ini secara psikologis dari pengguna yang berusaha keras untuk keluar dari jerat narkoba, seperti apa kesulitan yang dialami? Sekali lagi, kalau misalnya orang pakai narkoba itu kan alasannya banyak banget. Tapi yang paling penting di situ tadi saya juga mencoba merangkum dari yang sebelum-sebelumnya adalah bahwa ada sesuatu di dalam otak yang kemudian terstimulasi dengan penyalahgunaan narkoba tersebut, lalu kemudian dia merasa senang. Ya, tadi juga kalau nggak salah katanya dari Mbak sebelah sana ya, bahwa untuk happy itu nggak pakai narkoba bisa kok gitu ya. Untuk ganteng, untuk pinter, untuk gaul, untuk segala itu sebenarnya nggak perlu pakai, itu bisa. Ada banyak cara untuk melakukan itu. Tapi kembali lagi, ketika masalahnya tidak selesai, mereka mulai dengan berbagai alasan, karena tadi kesepian, karena depresi gitu, itu alasan kan. Jadi ketika mereka sedang di dalam proses rehabilitasi, lalu tentu ada pendekatan biologis, bagaimana masalah ketergantungan itu diatasi, minum obat, lalu pendekatan psikososialnya juga dilakukan. Tapi ketika permasalahannya tidak dibereskan, secara psikologis itu tadi ada kecanduan biologis, ada kecanduan psikologis. Dia tuh tergantung pada suatu perasaan nyaman. Dia mengejar kesenangannya. Bukan cuma sekedar mengejar asap dan mengejar tablet ya, tetapi dia mengejar kesenangan karena memang di otaknya dia tuh, waduh enak, menyenangkan. Walaupun setelah itu next stepnya sesuai kata Dr. Mario, mereka mengambil lagi, mengkonsumsi lagi bukan karena mengejar kesenangannya, tetapi lebih karena mengobati gejala putus obatnya. Nah, yang jelas ketika mereka sudah selesai melakukan tahap rehabilitasi biopsikososial yang tadi juga sudah disebut, kenyataannya relapse rate itu tinggi sekali. Artinya orang yang kambuh setelah menjalankan itu balik lagi sama
ke posisi yang lama bahkan lebih parah gitu ya, itu tinggi. Kenapa? Karena ternyata mereka masih belum bisa menyelesaikan persoalan yang dari awalnya ketika mereka pertama kali menggunakan itu. Yang satu yang pertama. Jadi mereka masih mengejar kesenangan tersebut. Ya, kedua, bahwa kemudian mereka ternyata masih belum punya alternatif solusi untuk itu. Artinya ketika mereka masih mencari, tidak ada alternatif, lalu kemudian tidak ada support system, dan yang paling penting adalah ternyata hidup mereka tidak menjadi lebih senang, tidak menjadi lebih nyaman, terutama ketika, satu yang paling penting, kami kalau dari psikologi terutama ya, sangat concern, sangat peduli terhadap labeling. Bahwa kita juga harus hati-hati, mereka ini adalah orang yang harus kita rangkul, harus kita peluk tadi ya. Kalau kita tinggalkan, kita lecehkan, kita asingkan, makin jadi. Kita support system itu tidak hanya dari keluarga, tapi juga harus dari masyarakat. Bahwa yang nomor satu, memang mereka korban. Tapi mereka juga harus berdaya loh. Mereka juga harus kuat, mereka harus punya niat yang pertama. Yang kedua, istilah untuk memberikan mereka nama-nama ya. Apa ya, kadang-kadang kita kasih nama junkies, pencandu, sampah masyarakat dan lain sebagainya. Itu sangat tidak tepat, karena dari sisi otak mereka semakin tidak senang dong. Kita mau mereka sembuh. Tapi bagaimana mereka sembuh, bagaimana mereka pulih kalau kita masih tetap memberikan label-label semacam itu. Jadi kita harus merangkul bahwa memang mereka ini adalah orang dengan masalah adiksi. Jadi ada masalah ketergantungan di sini. Nah, ketergantungannya harus kita bantu gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengatasi itu, terutama adalah setelah selesai masa rehabilitasi, kemudian ada dukungan-dukungan, baik dukungan biologis, psikologis, sosial. Kita harus juga menjaga jangan sampai relapse itu berulang, ya, dan terutama untuk bisa memberikan rasa bangga. Kemudian yang kedua, merubah kebiasaan, ya rubah kalau perlu lingkungannya, kegiatannya. Kalau ternyata yang paling sering adalah mereka diminta untuk tidak boleh pegang handphone, tidak boleh pegang uang, dan kalau pergi harus ada yang nganter, ya, dan lain sebagainya. Biasanya mereka nggak mau nih, karena akhirnya mereka mau melakukan hal yang sama seperti kemarin. Jadi kalau masih seperti yang kemarin, ya berarti dia akan tetap menjadi orang dengan masalah adiksi seperti kemarin. Kalau memang mau pulih, marilah lakukan segala sesuatu secara berbeda, kegiatannya diganti, orang-orangnya diganti, cari teman. Kayak tadi Mas Emi bilang, saya sibuk, ya sebulan ada banyak, mungkin harus diseimbangkan nih ya, ada gaulnya dikit, lalu ada teman ya, bagaimana caranya supaya jangan kerja terus ya, gimana caranya mencari sumber kebahagiaan baru, karena ini juga sangat erat kaitannya dengan fakta bahwa orang-orang dengan masalah adiksi ternyata juga memiliki komorbiditas yang tinggi dengan depresi. Dan kenyataannya di Indonesia angka depresi tinggi sekali, dan oleh karena itu angka adiksi pun juga menjadi meningkat. Baik, jadi selain support system, kemauan untuk berubah pun harus diutamakan ya. Ya. Baik, Pak Cassandra, ini kira-kira apa yang membuat selebriti di Indonesia ini terjerat ataupun rawan terjerat narkoba? Rawan, yang pertama jelas karena tadi punya uangnya. Ya, dan tentu saja kalau misalnya ada pandangan jauhi narkoba gitu kan, kadang-kadang ada persepsi orang dekati bandarnya. Nah ternyata bandar pun punya persepsi dekatilah artis, karena artis lah yang punya uang lebih misalnya. Ya, jadi di satu sisi itu mereka menjadi lebih rawan karena punya uang untuk dibelanjakan. Yang kedua, biasanya memang mereka sibuk. Karena kesibukan, lalu kemudian ada yang kurang gitu ya, karena tidak seimbang, lalu kemudian mencari kesenangan itu tadi gitu. Lalu kemudian yang paling akhir adalah seringkali dari kesibukan itu seringkali juga mereka perlu semacam doping. Ya, doping ini membuat mereka menjadi lebih percaya diri, membuat mereka bisa mengerjakan tugas dalam waktu yang pendek, tapi kualitas dan kuantitasnya juga lebih banyak gitu ya. Nah, lalu kemudian yang paling akhir seringkali mereka ini juga yang seringkali secara psikologis disebut teralienasi dengan kesibukan mereka. Mereka bisa punya fans yang sangat banyak, tapi ternyata mereka terasing, mereka lonely ya, mereka sendiri gitu, merasa tidak ada yang menemani, tidak ada teman yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa saya sepakat
saya mendukung bahwa tidak semua artis itu pasti akan terkena ya. Ini tergantung dari apakah orang tersebut sedang berada dalam titik rawannya, ada orang yang betul-betul mengejar-ngejar mereka dan membujuk, dan mungkin mereka sedang mencari kebahagiaan itu tadi. Tapi yang jelas bahwa artis adalah public figure yang tentu menjadi contoh masyarakat. Ya, jadi tentu sebaiknya memang bisa memberikan contoh bahwa dengan kegiatan-kegiatan yang lain, mengganti kegiatan, mengganti pergaulan gitu ya. Kan mereka pasti udah tahu tuh teman-teman yang ini, kelompok-kelompok yang ini, kebiasaan-kebiasaan yang itu. Nah itu semua harus diganti. Oke, nanti usai jeda kita tanya ke manajernya artis-artis. Mirsa, tetaplah bersama kami di Coffee Break, akan kembali saat lagi.